Saya tidak peduli dia lulusan apa. Dia mengerti manusia. Dia mengerti rasa. Bisnis bukan cuma soal kertas, tapi soal kepercayaan. Kalau bukan Budi project manajernya, tidak ada kesepakatan. Mobil berlalu, meninggalkan Richard yang berdiri kaku seperti patung di tengah hujan. Aroma pewangi lantai beraroma lavender yang menyengat bercampur dengan dinginnya sesentral di lantai 42 gedung Artagraha. Di ujung koridor, seorang pria dengan kemeja kotak-kotak yang bagian kerahnya sudah mulai keriting sibuk mengutak-atik termostat AC yang menempel di dinding. Dia adalah Budi. Di kartu identitasnya tertulis General Affairs Staff. Tetapi bagi penghuni kantor Artha Corp, Budi adalah jin botol. Butuh bensin, panggil Budi. Toilet mampet, teriak nama Budi. Budi! Teriakan itu memecah konsentrasi Budi. Obeng di tangannya nyaris jatuh. Ia kenal suara itu. Suara bariton yang dipaksakan berwibawa, namun selalu terdengar cempreng karena nada tinggi arogansi. Itu Pak Richard, CEO muda mereka, pewaris tunggal kerajaan bisnis mendiang Pak Wijaya. Budi bergegas lari kecil. Kakinya yang dibalut sepatu pantofel murah berdesit di lantai marmer. Ia masuk ke ruangan CEO yang dindingnya kaca tembus pandang. Richard sedang berdiri di depan jendela, membelakangi pintu. Jas Hugo bosnya licin tanpa cela, kontras sekali dengan kemeja Budi yang kancing ketiganya hampir copot. Kopi apa ini? Richard berbalik, wajahnya merah padam. Ia menunjuk cangkir porselen di mejanya. Kopi Arabica Gayo, Pak. Seperti biasa, jawab Budi menunduk. Gayo matamu, hardik Richard. Ini sudah dingin. Suhunya pasti di bawah 85 derajat saat diseduh. Kremanya pekah. Padahal Richard sendiri yang membiarkan kopi itu tergeletak 20 menit karena sibuk menelpon pacarnya. Maaf, Pak. Saya buatkan yang baru. Nggak usah. Waktu saya habis buat ngurusin ketololan kamu. Kalau hal kecil begini saja kamu nggak becus, gimana perusahaan ini mau go public? Budi menelan ludah. Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini signing ceremony dengan Tuan Zhang dari Shanghai. Richard menyambar iPad-nya. Nanti malam, kamu ikut ke restoran Golden Dragon. Mata Budi sedikit berbinar. Saya ikut rapat, Pak. Richard tertawa, sebuah tawa pendek yang meremehkan. Mimpi kamu standby di parkiran. Sopir saya istrinya mau melahirkan, jadi kamu yang pegang kunci Alphard. Jaga mobil, jangan sampai lecet, dan jangan berani-berani masuk ke lobi restoran. Penampilanmu bikin malu perusahaan. Budi mengangguk pelan. Baik, Pak. Sebelum keluar, Budi merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan secari kertas lusuh berisi catatan tangan. Pak, maaf. Untuk pertemuan dengan Tuan Zhang nanti, saya sempat baca-baca catatan almarhum Pak Wijaya dulu. Tuan Zhang itu sangat memegang teguh tradisi Minbol Hokian Selatan. Ada beberapa pantangan yang... Richard menepis tangan Budi hingga kertas itu melayang jatuh ke lantai. Hei Budi, dengar ya. Saya ini lulusan MBA dari Wharton, Pennsylvania. Saya belajar International Business Negotiation dari profesor terbaik di dunia. Kamu? Lulusan apa? SMK Tata Boga. Jangan ajari ikan berenang. Minggir. Richard melenggang keluar ruangan. Kakinya menginjak kertas catatan Budi tanpa menoleh sedikit pun. Budi memungut kertas itu. Di sana tertulis, Zhang menyukai kesopanan kuno. Jangan pernah menuang teh. Dengan posisi teko menghadap tamu, Budi menghela napas panjang, menyelipkan kertas itu kembali ke saku, dan berjalan menuju pantry untuk mencuci cangkir bosnya. Restoran Golden Dragon malam itu tampak lebih gemerlap dari biasanya. Lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya keabuan di atas peralatan makan perak. Di sebuah ruang VVIP yang tertutup pintu geser kayu cendana, ketegangan terasa begitu padat hingga bisa diiris dengan pisau.
Richard duduk dengan punggung tegak, dikelilingi oleh jajaran direksi yang tampak gugup. Di hadapan mereka, duduklah Tuan Zhang. Pria tua itu bertubuh kecil, keriput di wajahnya seperti peta sejarah yang panjang, dan matanya setajam mata elang. Ia mengenakan setelan Changshan Sutra berwarna biru tua, sangat kontras dengan setelan jas modern Richard dan timnya. Di samping Tuan Zhang, ada penerjemahnya, seorang wanita muda yang tampak ketakutan. Tuan Zhang berkata, ujar penerjemah dengan suara bergetar. Beliau senang akhirnya bisa bertemu dengan putra dari sahabat lamanya Pak Wijaya. Richard tersenyum lebar, senyum yang dilatih di depan cermin. Katakan padanya, Arta Corp di bawah kepemimpinan saya sudah jauh lebih modern dan agresif dibandingkan zaman ayah saya. Kami siap mengelola dana investasi 500 miliar rupiah dari Tuan Zhang untuk proyek pelabuhan ini. Tuan Zhang hanya mengangguk pelan. Wajahnya datar. Makanan mulai dihidangkan. Richard, yang merasa perlu menunjukkan dominasi dan inisiatif sebagai tuan rumah, segera berdiri. Ia mengambil teko keramik berisi teh panas. Mari, Tuan Zhang. Ini teh terbaik di restoran ini, kata Richard dalam bahasa Inggris. Dengan percaya diri, Richard menuangkan teh ke kangkir Tuan Zhang. Karena posisi duduknya yang berseberangan dan meja yang lebar, Richard memegang teko dengan satu tangan, menuang dari ketinggian agar terlihat artistik, dan tanpa sadar, mulut teko itu mengarah lurus, menunjuk ke dada Tuan Zhang. Tidak hanya itu, Richard mengisi kangkir itu hingga penuh, nyaris tumpah, sebagai tanda kemurahan hati menurut logika baratnya. Heneng, tiba-tiba, Tuan Zhang menggebrak meja. Mangkok kecil berisi kacang meloncat. Penerjemah Tuan Zhang memucat seketika. Tuan Zhang berdiri, wajahnya merah padam. Ia berbicara cepat dalam bahasa Mandarin dengan nada tinggi yang menyentak-nyentak, telunjuknya mengarah ke hidung Richard. Tuan Richard, seru penerjemah panik. Tuan Zhang sangat tersinggung. Anda mengarahkan mulut teko padanya. Dalam tradisi beliau, itu sama saja mendoakan tamu cepat mati atau mengusir tamu. Dan Anda mengisi cangkir sampai penuh. Itu artinya Anda ingin tamu segera pergi karena airnya sudah meluap. Richard tergagap, wajahnya pucat pasi. Tunggu, saya tidak tahu. Itu cuma teko. Saya lulusan Amerika. Ini bukan Amerika, teriak Tuan Zhang. Suaranya menggelegar. Ayahmu, Wijaya, adalah pria terhormat. Dia tahu tata krama. Kamu tidak punya budi pekerti. Kamu menghina leluhur saya di depan muka saya. Tanpa menunggu penjelasan, Tuan Zhang membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan. Para pengawalnya mengikuti dengan sigap. Tuan Zhang, tunggu. Wait, please. Richard mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Ia tahu apa artinya ini. Saham perusahaan akan anjlok besok pagi begitu berita ini bocor. Investor lain akan kabur. Reputasinya hancur hanya karena secangkir teh. Di area parkiran VIP yang remang-remang, Budi sedang duduk di kap mobil Alphard mengunyah roti sobek rasa coklat yang ia beli di minimarket. Hujan gerimis mulai turun, membuat aspal berkilauan ditimpa lampu jalan. Tiba-tiba, pintu lobi terbuka kasar. Tuan Zhang keluar dengan langkah lebar. Wajahnya masih menyiratkan amarah yang meledak-ledak. Pengawalnya sibuk memayungi, tapi Tuan Zhang menepisnya. Ia sedang mencari mobil jemputannya yang terlambat datang. Ia berdiri tepat di sebelah mobil yang dijaga Budi, mengumpat dalam bahasa dialek yang sangat spesifik. Bukan Mandarin standar, tapi dialek Hokian pedalaman daerah Ansi. Dasar anak inggusan tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena hormatku pada bapaknya, sudah kuhancurkan bisnisnya. Budi, yang mendengar itu, perlahan turun dari kap mobil. Ia membersihkan sisa roti di mulutnya, merapikan kemeja kotak-kotaknya yang kusut, lalu membungkuk sedikit, bukan bungkukan pelayan, tapi bungkukan hormat sesama pendekar tua. Amarah yang berlebih akan merusaki hati, Tuan.
Sayang sekali, padahal malam ini udara sedang bagus untuk merenung, bukan untuk marah, ukap Budi. Kalimat itu meluncur mulus dalam bahasa Hokkien dialek Ansi yang kental dengan intonasi halus yang biasa digunakan oleh kaum bangsawan lama. Tuan Zhang terlonjak kaget. Ia menoleh, menatap Budi dari ujung kaki ke ujung kepala. Seorang staf rendahan dengan pakaian lusuh, tapi berbicara bahasa ibunya dengan kefasihan seorang penyair. "Kamu siapa?" tanya Tuan Zhang. Matanya menyipit curiga. "Saya hanya penjaga kuda besi, Tuan," jawab Budi merendah, masih menggunakan metafora klasik. "Tapi dulu, saya sering menemani mendiang Tuan Wijaya minum teh sambil mendengarkan beliau bercerita tentang sahabatnya dari Tiongkok yang sangat mengagumi filosofi Wu Wei." Mata Tuan Zhang melebar. "Kamu kenal Wijaya?" "Saya yang merawat koleksi keris dan burung perkutut beliau, dan saya ingat Tuan Wijaya pernah bilang, sahabatnya itu, Tuan Zhang paling suka mendengarkan suara burung perkutut Katurangan, Udan Mas, karena suaranya membawa ketenangan seperti emas yang jatuh dari langit." Wajah tegang Tuan Zhang perlahan melunak. Bahunya turun. "Udan Mas," gumamnya. "Sudah 10 tahun aku tidak mendengar nama itu. Wijaya selalu mengirimkan rekaman suaranya padaku dulu. Jika Tuan berkenan." Budi mengeluarkan ponsel bututnya. "Saya masih menyimpan rekaman asli suara burung kesayangan Tuan Wijaya itu. Burungnya sudah mati 2 tahun lalu, tapi suaranya abadi di sini." Budi memutar rekaman itu. Suara kur ketekuk yang khas dan berirama lambat memecah keheningan parkiran yang bising. Tuan Zhang memejamkan mata. Selama 1 menit penuh, sang taipan yang ditakuti itu berdiri diam di tengah gerimis, mendengarkan suara burung dari ponsel seorang staf Ga. Ketika rekaman selesai, Tuan Zhang membuka mata. Ada genangan air di pelupuknya. Anak itu, Richard, dia tidak mengerti apa-apa tentang jiwa bisnis ayahnya. Dia hanya mengerti angka. "Dia muda, Tuan," bela Budi halus. "Bambu muda memang mudah patah. Jika diterpa angin karena dia terlalu kaku, ingin berdiri tegak. Dia butuh waktu untuk belajar melengkung." Tuan Zhang tertawa kecil. "Dan kamu? Kamu bambu tua yang tersembunyi di semak-semak?" Saat itulah Richard berlari keluar dari lobi. Napasnya tersengal-sengal, jas mahalnya basah terkena hujan. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Investor triliunan rupiah sedang tertawa akrab dengan Budi. Si staf, GA yang tadi pagi ia bentak. "Tuan Zhang, please, beri saya kesempatan kedua," teriak Richard. Tuan Zhang menoleh. Wajahnya kembali dingin sedingin es. Ia menatap Richard dengan tatapan merendahkan, lalu menunjuk ke arah Budi. "Hei, anak Wijaya," kata Tuan Zhang dalam bahasa Inggris yang kali ini lebih jelas. "Kamu mau kontrak ini?" "Ya, sangat mau, Tuan." Richard mengangguk cepat. "Kontrak akan saya tanda tangani besok pagi. Dananya akan cair 100%, kata Tuan Zhang tegas. Richard hampir melompat kegirangan. "Terima kasih." "Tapi," potong Tuan Zhang. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Budi. "Syaratnya satu, proyek ini tidak boleh dipimpin olehmu. Kamu terlalu ceroboh. Proyek ini harus dipimpin oleh dia." Richard melongo. "Dia? Budi? Tapi Tuan, dia cuma staf GA. Dia yang bersihin toilet kantor. Dia nggak punya gelar MBA." "Saya tidak peduli dia lulusan apa," bentak Tuan Zhang. "Dia mengerti manusia. Dia mengerti rasa. Bisnis bukan cuma soal kertas, tapi soal kepercayaan. Saya hanya percaya pada orang yang menghargai memori ayahmu. Kalau bukan Budi project manajernya, tidak ada kesepakatan." Tuan Zhang menepuk bahu Budi, lalu masuk ke mobil jemputannya yang baru saja tiba. "Sampai ketemu besok, Pak Manajer Budi," ukapnya sebelum menutup pintu mobil mewah itu. Mobil berlalu, meninggalkan Richard yang berdiri kaku seperti patung di tengah hujan. Keesokan harinya, suasana kantor Arta Corp terasa canggung. Budi sedang menyapu kotoran biskuit di ruang rapat ketika Richard masuk.
Matanya bengkak, sepertinya tidak tidur semalaman. Richard menutup pintu ruang rapat, lalu menguncinya. Ia berdiri diam menatap Budi. Budi segera meletakkan sapunya. "Maaf, Pak. Saya akan keluar," kata Budi, takut-takut. "Jangan. Suara Richard Paro. Duduk, Bud." Budi ragu-ragu, lalu duduk di ujung kursi kulit yang empuk itu. Rasanya salah. Kursi ini biasanya diduduki direktur. Richard menghela napas panjang, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik kaca. Papa dulu sering cerita soal orang kepercayaan yang menjaga barang-barang antiknya. Dia bilang orang itu punya telinga dan hati yang lebih peka dari siapapun. Saya pikir, Papa cuma melebih-lebihkan pembantu. Richard berbalik, menatap Budi tepat di mata. Tidak ada arogansi di sana, hanya kelelahan dan rasa malu yang mendalam. "Ternyata saya yang buta, Bud. Saya belajar di sekolah bisnis termahal, tapi saya lupa belajar jadi manusia." Richard berjalan mendekat. Ia mengambil selembar dokumen dari saku jasnya. Itu adalah surat keputusan pengangkatan project manager. "Tuan Zhang menelepon saya jam 6 pagi tadi. Dia mengancam akan menarik semua asetnya dari grup kita kalau SK ini tidak keluar hari ini." Richard meletakkan kertas itu di depan Budi. "Tanda tanganilah." Budi melihat kertas itu. Gaji yang tertera di sana 15 kali lipat dari gajinya sekarang, ditambah fasilitas mobil dan tunjangan. Tapi Budi tidak segera mengambil pulpen. "Pak Richard," kata Budi pelan, "saya nggak bisa bahasa Inggris bisnis. Saya nggak ngerti cash flow. Kalau saya ambil ini, perusahaan Bapak hancur beneran. Saya yang akan kerjakan itu semua." Potong Richard cepat. "Saya akan jadi asisten kamu. Secara teknis, kamu yang memimpin diplomasi dengan Tuan Zhang. Kamu yang menjaga moodnya. Kamu yang arahkan filosofi proyeknya supaya sesuai dengan maunya dia. Urusan teknis, keuangan, laporan, apara, biar saya dan tim direksi yang kerjakan. Kami akan lapor ke kamu." Richard menundukkan kepalanya, sebuah gestur yang belum pernah dilihat Budi seumur hidupnya. "Tolong saya, Bud. Bukan, tolong perusahaan Papa. Saya mohon." Budi menatap pria muda di hadapannya. Ia teringat Pak Wijaya yang dulu sering berpesan sambil mengelap keris. "Anakku itu pintar, Budi. Cuma dia belum pernah kesandung. Kalau nanti dia jatuh, tolong Papa sebentar ya, sampai kakinya kuat lagi." Budi tersenyum tipis. Ia mengambil pulpen dari saku kemeja kotak-kotaknya. "Saya mau, Pak, tapi ada syaratnya," kata Budi. Richard mengangkat wajahnya. "Apa? Kamu mau saham? Naik gaji lagi?" "Bukan," jawab Budi santai. "Mulai besok, tolong Bapak belajar cara nuang teh yang benar. Malu sama lulusan Wharton kalau nuang teh saja tumpah." Wajah Richard memerah, tapi kali ini bukan karena marah. Ia tertawa. Tawa yang lepas dan jujur, bukan tawa meremehkan. "Siap, bos," jawab Richard. Budi menandatangani kertas itu. Di luar jendela, matahari pagi mulai bersinar terang, menyapu awan mendung sisa hujan semalam. Sang pawang klien VVIP baru saja menjinakkan hewan paling buas di hutan beton itu, ego bosnya sendiri. Pada akhirnya, sehebat apapun kita di mata dunia, kita tetaplah manusia yang rapuh tanpa kerendahan hati. Seringkali kita baru tersadar setelah terbentur oleh realita yang menyakitkan, sebuah teguran keras dari semesta yang memaksa kita menunduk. Pelajaran terpentingnya adalah kejayaan yang diraih dengan merendahkan martabat orang lain hanyalah kesuksesan semu. Ia mungkin terlihat megah, namun di dalamnya kosong dan jauh dari keberkahan ilahi.